Sampurasun warga Jabar, saat ini saya ingin sekali menyapa para pejuang CPNS karena saya sedang berada di Asrama Haji Indramayu di mana seluruh para verifikator telah bekerja keras untuk memverifikasi berkas pelamar CPNS. Untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita tanyakan kepada Pak Cucu Salahuddin sebagai Supervisor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 2024. Baik Pak Cucu, untuk verifikator berkas CPNS ini berapa jumlah pegawai yang dilibatkan untuk verifikasi berkas dari pelamar CPNS? Oke, kita melibatkan sejumlah 211 verifikator ya. 211 verifikator para ASN. Kemudian asal dari mereka dari mana aja? Kita undang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat, khususnya kepegawaian di lingkungan kabupaten kota masing-masing. Ya, kita meminta teman-teman untuk mengirimkan tim verifikatornya. Kapan dimulainya verifikasi dari berkas pelamar CPNS? Sebenarnya kita sudah memverifikasi berkas CPNS itu sejak tanggal 3 September ya. 3 September di Kanwil. Teman-teman di Kanwil sudah memverifikasi hampir kurang dari 1.000 lah gitu kita verifikasi. Kemudian untuk para verifikator ini ada jumlah per orangnya nggak? Mereka harus berapa atau target sehari dari... itu 50, targetnya harus selesai 50 pelamar hari yang harus diselesaikan. Jam kerja dari verifikator ini? 8 jam. Jadi ya, dari jam pukul 8 sampai pukul 17 lah gitu. Berarti sesuai jam kerja aja ya? Iya, sesuai jam kerja. Sabtu Minggu masih dipakai berarti? Ya itu mah tetap harus karena kita kan target 5 hari harus selesai. 5 hari berarti sampai tanggal berapa Pak? 12, 13, 14, 15, 16. Tanggal 16 itu harus beres semuanya. Ada jam ininya nggak? Jam khususnya? Pukul 23.59. Kemudian proses dari verifikasi berkas ini seperti apa Pak? Prosesnya ya kita kan menggunakan kita memeriksa berkas ini secara online ya dari websitenya BKN. Kemudian kita diberi akun oleh BKN untuk sebagai verifikator gitu kan. Nanti verifikator itu memeriksa berkas per item mulai dari surat pernyataan, surat lamaran, kemudian jasa, KTP, kemudian transkrip nilai, kemudian pas foto. Nah itu semua kita periksa sesuai dengan ketentuan yang ada di pengumuman. Nah setelah berkas itu dinyatakan valid, baru itu dinyatakan MS lah, memenuhi syarat gitu kan. Apabila yang tidak valid ya berarti itu dia masuknya ke kategori TMS seperti itu. Nah nanti setelah beres semua kita quality control, kita ada beberapa supervisor di sini untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan-pekerjaan dari verifikator. Berarti hasil dari para verifikator ini juga dicek ulang oleh supervisor, ya dicek ulang gitu. Kita ceknya diambil sampel aja lah. Yang TMS misalkan 10%-nya dari yang TMS atau 10%-nya dari yang MS seperti itu. Kemudian Pak, kendala apa saja yang ditemukan selama proses verifikasi? Yang paling susah itu kita itu terkait dengan prodi ya. Prodi itu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Cuma bedanya hanya beberapa nomenklatur atau yang satu rumpun. Nah itu yang agak sulit bagi kita untuk menentukan cara langsung pada saat itu kita apakah nyatakan ini MS atau TMS. Karena itu kalau terjadi perbedaan itu kita harus melalui sidang dulu ya, sidang di antara supervisor gitu. Terus kita memeriksa apakah mata kuliahnya itu hampir sama dengan yang dipersyaratkan atau tidak. Kita harus membandingkan dulu gitu. Jadi untuk khusus yang prodi itu yang paling gak lambat lah gitu ya untuk memeriksanya seperti itu. Pak, kesalahan fatal apa dari berkas-berkas yang ada ini yang langsung tidak memenuhi syarat? Lamaran, seperti di lamaran, itu lamaran ditujukan bukan ke Menteri Agama ya. Ada yang ditujukan ke gubernur, ada yang ditujukan ke bupati, atau bahkan ada yang di sananya ditujukan ke kementerian. Nah itu kan kalimat kementerian kan bukan menteri ya, itu lembaga gitu kan. Kalau menteri kan ke jabatan ya, jabatan menteri gitu siapa. Kalau kementerian kan bukan jabatan, itu ada lembaga. Itu yang salah satu. Kemudian tidak menyebutkan jenis ketenagaan yang akan dilamar. Malah dia menyebutkan guru aja. Itu guru apa gitu kan. Kemudian di sana disebutkan melamar di formasi umum gitu kan. Melamar di tenaga teknis. Nah itu orang kebanyakan seperti itu. Padahal di pengumuman itu dipersyaratkan jenis ketenaganya disebutkan. Kalau penghulu disebutkan penghulu, kalau penyuluh agama ya disebutkan penyuluh agama seperti itu. Berarti para verifikator ini harus jeli ya Pak, harus teliti ya? Para verifikator ini sudah kita bekali 3 kali sesi ya.
3 kali sesi untuk supaya paham untuk memverifikasi ini. Kemudian para verifikator juga dipersyaratkan untuk membuat fakta integritas bahwa mereka sanggup menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan seperti itu. Dan terutama mereka tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia atau data-data pelamar, itu nggak boleh. Itu ada fakta integritasnya. Untuk para verifikasi ini kan dari daerah ya Pak? Iya. Ada nggak kemungkinan mereka memeriksa orang yang mereka kenal atau orang yang berasal dari daerahnya sendiri? Itu ada SOP-nya. Jadi mereka sudah punya fakta integritas. Kemudian kita acak ya, pelamarnya diacak, ya kemungkinan saja ada 1-2 gitu ya. Cuma itu harus dilaporkan. Begitu menemukan kakaknya atau adiknya atau istrinya, itu harus lapor ke kita gitu ya. Karena kita juga kan nggak tahu ya, pelamarnya banyak, hampir 30.000. Yang verifikatornya juga kita membaginya secara acak. Ya mungkin 1-2 ada yang nyangkut. Kalau kejadian seperti itu mereka harus lapor ke kita, biar kita switch diganti yang memeriksanya siapa, atau diambil sama supervisor langsung. Nah sekarang nih Pak, harapan untuk para pejuang CPNS yang berhasil lulus dan yang tidak berhasil lulus. Kalau yang berhasil lulus ya selamat, Anda memasuki tahap selanjutnya, mungkin ke SKD ya. Bagi yang tidak lulus itu tidak perlu berkecil hati ya gitu. Nanti bisa ini dijadikan pengalaman gitu ya. Pengalaman untuk kedepannya kita berkompetensi lagi lah. Selamat mencoba lagi lah. Setelah tahap verifikasi ini kapan akan dimulai untuk tahap selanjutnya? Setelah verifikasi ini kan kita diumumkan tanggal 17 September 2024. Nah setelah itu kemudian ada masa sanggah. Nah bagi teman-teman pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu diberikan kesempatan untuk menyanggah. Nah menyanggah ini bukan berarti curhat ya. Kebanyakan itu orang-orang itu curhat gitu ya. Menyanggah itu menyanggah hasil verifikasi dari tim verifikator. Itu kesalahan misalnya ada di verifikator, itu disanggah dengan bukti-buktinya yang bersangkutan, misalkan di surat lamaran gitu ya. Di surat lamaran itu tidak sengaja verifikator tidak validkan gitu ya. Padahal dia ditujukan kepada Menteri Agama. Identitas pelamar sudah jelas, jenis ketenagaan tertulis, kemudian lampiran-lampirannya juga ada, kemudian tanggal sama materinya udah bagus. Tapi sama verifikator mungkin ya, kelelahan di verifikator, tidak sengaja tidak validkan. Nah itu kita periksa lagi, kalau ternyata betul seperti itu ya kita jadikan MS seperti itu. Tapi kalau di sanggahannya hanya curhat, Pak tolonglah, saya sudah beberapa kali mengikuti CPNS terus disaring. Ya itu ya nggak bisa ya kalau hanya curhat gitu ya. Teman-teman lagi memverifikasi, ini para verifikator, kemudian ada satu supervisor. Nah ini supervisornya membawahi teman-teman verifikator sekitar 10 orang gitu. Dia tugasnya untuk menjelaskan atau memeriksa pekerjaan verifikator yang mungkin verifikator masih ada yang perlu dikonsultasikan dengan supervisor. Supervisor itu dari Kanwil ya Pak? Supervisornya dari Kanwil. Mereka sudah berpengalaman, sudah berkali-kali menjadi tim verifikator seperti itu. Dari Kota Cirebon, kemudian ini dari Kota Tasikmalaya. Ini teman-teman dari Kota Tasikmalaya. Dari Kota Bandung. Halo Kota Bandung. Ini verifikator dari Kabupaten Kuningan, Pak Oki CS. Ini sudah beberapa kali menjadi verifikator ya. Dan ini teman-teman dari Majalengka. Ya, terima kasih ya. Mereka semua nginep di sini ya? Iya, nginep di sini. Ini lagi istirahat kayaknya ya dari Kabupaten Bogor. Pak Arif. Siap, makasih. Nah ini gabungan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran. Mereka mengirimkan timnya 5 orang. Jadi kita satukan meja jadi 10 orang. Di bawah satu bimbingan satu supervisor. Berarti satu meja ini, satu kelompok ini satu daerah. Satu daerah, ada yang 2 daerah. Tergantung, kalau mereka mengirimnya 10 tim berarti satu meja. Kalau dia mengirimnya 5 tim, kita gabungkan dengan yang 5 orang kita gabungkan menjadi satu tim. Saat ini saya sedang berada di antara para verifikator. Sekarang kita tanya sama salah satu verifikator yang sedang memverifikasi berkas CPNS Kemenak Jawa Barat. Pak. Oh iya, boleh. Pak asal dari mana Pak? Dari Kabupaten Bandung Barat. Pak sudah berapa berkas yang Bapak verifikasi selama Bapak menjadi verifikator ini? Untuk hari ini baru 30 berkas.
Dari target berapa Pak hari ini? Target itu 48 ya. 48 berarti tinggal 18 lagi. Dari semua berkas yang Bapak verifikasi, kesalahan umum apa aja yang sering Bapak temukan Pak? Untuk saat ini yang paling banyak itu biasanya materai. Jadi untuk yang surat pernyataan ada kalanya itu hanya satu materai. Padahal yang dipersyaratkan itu 2 materai. Terus yang kedua ada materai tempel yang dipakai di berbagai dokumen. Itu paling yang saat ini. Yang banyak kesalahan. Iya, kesalahannya. Bapak sebagai verifikator apa nih perasaannya menentukan masa depan para pelamar CPNS? Perasaannya seperti apa? Pertamanya kita itu dituntut untuk sesuai dengan SOP ya. Sesuai SOP. Yang keduanya kita juga dituntut harus jujur. Terus ya ada deg-degan juga, tegang walaupun sambil berjalan dengan terus kan ada supervisornya ini, jadi kita juga kalau ada yang ragu-ragu masih bisa ketanyakan gitu. Jadi lebih safe lah. Masih semangat ya Pak? Oh ya, terima kasih. Siap. Berapa hari ke depan lagi Pak? Rencana 4 hari ke depan. Terima kasih. Sama-sama. Pak. Mari. Ibu, Ya, maaf, boleh boleh. tanya-tanya ya Bu ya? Boleh. Ya Bu ya. Asal dari mana Ibu? Bandung. Kabupaten Bandung. Baik Ibu, selama Ibu memverifikasi berkas sudah berapa berkas yang Ibu tangani? 48. Udah berapa hari Bu di sini Bu? Terhitung 2 hari sampai hari ini. Kesalahan umum apa yang selalu Ibu temukan pada saat memverifikasi berkas? Di surat pernyataan biasanya tidak mencantumkan 2 materai, yang harusnya kan 2 materai. Terus di akreditasi sekolah yang tidak sesuai dengan tanggal kelulusan. Itu aja sebenarnya yang saya ketemuin itu. Banyaknya seperti itu ya. Banyak yang tidak sesuai. Surat lamarannya sendiri bagaimana Bu? Surat lamaran rata-rata sih sesuai aja gitu. Bu, bagaimana perasaannya sebagai verifikator yang menentukan masa depan Deg-degan. masyarakat ini Bu? Deg-degan banget, soalnya ini kan untuk masa depan mereka gitu. Ketikanya kita salah memverifikasi, itu kan udah nasib mereka gitu. Makanya benar-benar harus hati-hati banget gitu. Jadi kalau tidak sesuai kita cari di tempat lain, kayak bagaimana penyesuaian dengan verifikator lain. Jadi sering bertanya sama verifikator, apakah ini sesuai diterima atau tidak bisa diterima, itu aja sih sebenarnya. Selalu dicek oleh supervisor? Iya, kita selalu nanya ke supervisor ya. Gitu, apakah ini harus diverifikasi atau tidak gitu. Gitu aja. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semangat, Ibu. Sehat Terima selalu. kasih.